Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah hari ini kabar saya sangat baik, dalam keadaan sehat. Saya berharap Anda pun seperti itu. Iya, terima kasih Bu. Mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Seperti yang kita bicarakan kemarin bahwa saya akan melaksanakan sebuah proses yang memberdayakan bagaimana pengembangan diri yang bertujuan bisa meningkatkan performa mengajar kita serta mencapai tujuan pembelajaran itu seperti apa. Jadi nantinya pada tahapan itu ada namanya supervisi akademik yang berlangsung selama 3 tahapan. Pertama pra observasi, kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Untuk pembicaraan pada hari ini Bu, ini namanya pra observasi, di mana langkah-langkah kita bercakap-cakap atau ngobrol yang bertujuan mengukur sejauh mana kesiapan Ibu dalam supervisi akademik ini. Kemudian yang kedua observasi, di mana nantinya Ibu mengajar sebagai supervisor. Saya sebagai supervisor bertugas mengobservasi Ibu. Kira-kira menurut Ibu setelah percakapan ini apa yang diharapkan dari pembicaraan pra observasi ini? Jadi yang tentunya saya harapkan dari pembicaraan ini, mungkin saya akan lebih siap Pak, lebih paham apa yang harus saya persiapkan, sehingga nantinya pada saat observasi akan bisa menjadi lebih lancar. Oh, begitu. Kira-kira kapan ada waktu Ibu untuk melaksanakan pembelajaran? Insya Allah pembelajaran nanti itu bersama. Ibu kan guru mata pelajaran bahasa Inggris. Ya betul Pak. Kira-kira dalam mengajar bahasa Inggris Bu, lusa apa materinya? Seperti sesuai dengan perencanaan itu materinya tentang descriptive text. Iya, descriptive text. Tentunya Ibu sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kira-kira dalam pembelajaran lusa nanti apa-apa yang Ibu persiapkan? Seperti biasanya sebelum melaksanakan pembelajaran, biasanya saya menyiapkan RPP, LKPD, media, dan evaluasi Pak. Seperti itu biasanya. Oh begitu Iya. Bu. Kira-kira strategi pembelajarannya nanti seperti apa Bu? Strategi yang saya lakukan biasanya, karena seperti yang kita tahu bahwa siswa itu mempunyai keragaman pengetahuan. Iya. Ada yang cepat, ada yang kurang. Jadi saya harus melihat dulu siswanya, apakah mereka bisa memahami dengan baik. Jadi dari keberagaman ini saya akan mengelompokkan mereka. Jadi beberapa kelompok ya sesuai dengan kemampuannya. Ada mungkin mengelompokkannya, ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat, sehingga bisa bersama. Maksudnya dikelompokkan dalam satu kelompok itu. Iya. Nah, dan di LKPD itu berbeda dengan siswa yang mempunyai kemampuan cepat, LKPD-nya berbeda. Begitu juga dengan anak yang berkemampuan sedang dan lambat. Pasti LKPD-nya tidak terlalu sulit dibandingkan yang cepat tanggap. Ya, Bu. Jadi disesuaikan ya Iya, dengan disesuaikan. tingkat keragaman Iya, siswa. betul Pak. Bagus sekali itu Bu. Saya kira Ibu sudah sangat mempersiapkan secara baik untuk persiapan observasi nanti, karena sudah melihat kesiapan siswa sesuai dengan LKPD-nya, di mana siswa mempunyai kemampuan yang beragam. Iya. Kalau pembelajaran seperti ini Bu, itu sekarang namanya pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Kira-kira apa rencana pembelajaran nanti Bu? Nah, ketika dalam pembelajaran nanti rencananya saya akan berkeliling ke kelompok-kelompok, lalu menjelaskan apa kira-kira yang mereka belum pahami, apa yang mereka belum mengerti Pak. Dalam pembelajaran. Iya, dalam pembelajaran. Bagus sekali. Kemudian berkaitan dengan supervisi akademik ini Bu,
karena erat kaitannya dengan pengembangan kompetensi. Kira-kira area pengembangan apa yang ingin Ibu capai? Kebetulan saya sangat ingin meningkatkan kemampuan dalam penyampaian materi, Pak, pada siswa. Supaya bagaimana materi yang saya sampaikan itu lebih bisa dan lebih mudah dipahami oleh mereka. Kemudian saya juga ingin meningkatkan kompetensi sosial emosional saya. Bagaimana saya bisa menyikapi anak-anak yang kurang paham dengan materi pembelajaran atau yang tidak tertarik sama sekali dengan pembelajaran saya. Kan ada yang tertarik, ada yang kurang tertarik. Iya. Luar biasa. Jadi di sisi kompetensi sosial emosional ya. Oh iya, Pak. Dengan penyampaian materinya. Kira-kira apa strategi Ibu selanjutnya untuk mencapai pengembangan kompetensi tersebut? Strategi untuk mencapai pengembangan yang saya maksud tadi itu, saya ingin memulai dari tahapan perencanaan dulu, baru perangkat pembelajaran, kemudian ke media, LKPD yang beragam sesuai dengan kemampuan siswa yang berbeda-beda, Pak. Bagus, bagus sekali, Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu persiapkan, apa yang Ibu usahakan, nantinya pada pelaksanaan observasi ini berjalan lancar sesuai yang Ibu harapkan. Nanti setelah observasi ini kita akan ngobrol lagi kembali pada pasca yang berkaitan dengan refleksi Ibu, apa yang Ibu lakukan di dalam proses pembelajaran, karena kita mengambil kesimpulan dari supervisi akademik ini. Mungkin karena tidak ada lagi yang kita bicarakan, saya berterima kasih atas waktunya, Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Attention! Everybody stand up, please. Greetings to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Let's pray before study. Okay, good morning, class. Good morning, ma'am. How are you today? I am fine, thanks. And you? Today, I'm not very well. Sorry, I had a cough and fever. Jadi hari ini ibu dalam keadaan kurang sehat, ibu dalam keadaan batuk, demam. But I hope you all in a good health. Tapi ibu berharap semoga kalian tidak seperti itu. Kalian dalam keadaan sehat. Amin kan semua sehatnya? Amin. Jadi ibu kurang sehat ya, kurang fit hari ini. Oke, ini about your condition today. Bagaimana keadaan hari ini? Fine. Okay. What about? What about? Fine. What is about your condition? Oh. Okay. Thank you. Okay. In the last meeting, we learned about what? Dalam pertemuan yang lalu apa yang ibu bahas? Tentang apa? Yeah, just about descriptive text. Do you remember about that? Masih ingat apa materinya? Descriptive text tentang apa? Yeah, it is about
animal. Okay, clean the whiteboard above, please. Silakan bersihkan dulu papan tulisnya di atas, nak. Dan tinggi-tinggi bersihkan dulu papan tulisnya. Clean the whiteboard, Pak. Clean. Okay, thank you, Happy. Okay, last week we learned about the script. Come on, speak up please. Come on, speak up. Bicara semua. Apa itu descriptive text? Teks tentang apa, nak? Ciri-ciri apa? Oke. Jadi, Ibu jelaskan lagi. I explain again about descriptive text. Attention please, tolong diperhatikan ya. Descriptive text. Descriptive text, it is about the text that certain about animals. What else? Things. Jadi, descriptive text adalah teks yang mendeskripsikan tentang sesuatu. Apalagi kalau sesuatu? Things, ya, things. Seperti benda ya, seperti table, chair, ya itu namanya things, ya. Describe about things. Kalau animals, apalagi kalau animals? Tentang hewan. Speak up please, Lydia. Speak up. Oke, jadi kalau animals itu mendeskripsikan tentang hewan seperti apa ya? Ya, seperti yang pada orang kita lihat adalah cat. Yang binatang yang paling umum yang sering kita lihat di sini itu cat atau kucing. Oke, describe about a person, mendeskripsikan tentang seseorang. Seperti mendeskripsikan tentang siapa? Mendeskripsikan tentang siapa? Kalau person, orang. Ya, describe about our friend. Ataukah orang-orang terkenal, public figure, seperti mendeskripsikan tentang favorite singer, penyanyi favorit tubuh saya. I want to describe about the artist. Mau mendeskripsikan tentang public figure seperti artis dan lain-lain ya. Itu. Jadi descriptive text it is about describe about things, animals, persons, and certain place. Jadi mendeskripsikan tentang sesuatu, benda, ya. Kemudian yang kedua, animals, hewan, seperti cat, dog, anjing. Kemudian describe about person, ya orang, ya seperti tadi public figure atau artis atau pokoknya orang-orang terkenal, ya. Atau bisa juga kita describe our friend, kita deskripsikan teman, ya. And then certain place ini adalah tempat-tempat yang menarik seperti tempat wisata, bisa kita deskripsikan. Oke. Next, apa fungsi sosial dari descriptive text? Apa generic structure-nya? Nah, generic structure itu kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan susunan teks. Anda biasa mengarang? Namanya kerangka. Susunan teksnya, jadi generic structure namanya. How many kinds of generic structure of descriptive text? Berapa lagi susunan teksnya? How many kinds? Ada berapa susunan teks? 5. How many kinds of generic structure of descriptive text? Berapa susunan teksnya? Come on. Remember about that. Mutiara. Ada 2. Yang pertama the first is
cat. I have a cat. Everybody say, I have a cat. Artinya apa? Ya, saya punya seekor kucing. Kemudian his name is, misalnya his name is Gebo. Namanya adalah Gebo. Ya. Ini masuk identification, memperkenalkan apa yang akan kita deskripsikan. Gimana boys? Jangan tinggal dong, silahkan. Buat burung. Ya, terserah mau burung mau apa. Karena setiap orang pasti beda. Sudah ada kan? Mati. Mati. Jadi perhatikan kata sifat yang ada ya. Kemudian kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama atau bentuk mimpi. Ma, itu dia tahu. Silakan kerja sekarang. Apa yang naik tulis? Sudah lebihnya untuk di atas. Mau tulis silakan. Mau langsung membuat teks lain silakan. Ya, no, up to you. Ya, dalam bahasa Makassar ya. Why? It is very cute. It is has white with orange spots and soft. Fur is very soft. I like to touch it. Jadi nama kucingnya adalah Indi. Ya, dia katakan I have a cat. His name is Indi. Namanya adalah Indi. Coba tanya. Oke, kata Indi, it has a long tail. Apa tadi long tail? Coba. Ya, very good. Ekornya panjang. Jadi kucingnya Nindi punya ekor yang panjang. Betul Nindi. Dia juga matanya rata-rata kucing punya mata yang tajam. Dia juga punya kumis. Rata-rata kucing punya whisker. Atau gimana sih whisker? Whisker. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita akan melanjutkan tentang tugas kemarin Ibu tentang pra, kemudian observasi di kelas. Kemudian saya mengucapkan selamat datang kepada PP saya, Pak Zulkifli. Ada yang mau disampaikan, Pak? Jadi kemarin kan Bu, kita sudah pernah dengan observasi. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang observasi yang kita lakukan tadi di kelas. Kira-kira bagaimana pendapat Ibu setelah selesai proses pembelajaran tadi? Yang saya rasakan setelah dilakukan tadi observasi pembelajaran, saya cukup merasa puas dengan respon anak-anak ketika saya menjelaskan materinya. Kemudian saya memancing anak-anak dengan beberapa pertanyaan, mereka antusias menjawabnya. Jadi saya sangat merasa puas. Tapi walaupun seperti itu, saya masih ingin lagi yang lebih dari itu yang tadi saya lakukan. Iya Bu. Jadi tadi memancing anak-anak supaya lebih tertarik dengan materi apa yang kita ajarkan. Apakah kira-kira
selesai dengan apa yang kita rencanakan dalam misalnya di RPP misalnya. Yang saya lakukan tadi, saya merasa sudah cocok dengan langkah-langkah atau program saya yang ada di RPP dengan pembelajaran saya yang tadi. Dan sudah sesuai maksudnya. Apakah misalnya dalam mengajar tadi selama proses itu ada saat-saat tertentu yang membuat ibu merasa saya puas dengan pembelajaran saya hari ini? Ada. Ketika anak-anak saya bertanya ke anak-anak, kemudian anak-anak menjawab, di situ rasa kepuasan tersendiri bagi saya. Berarti Respon. anak-anak tertarik Betul. dengan apa yang saya sampaikan. Jadi responnya cukup bagus Ya. anak-anak ini. Ada kira-kira kesulitan ibu dalam mengajar tadi? Ini berlaku secara umum untuk semua kelas. Kebetulan yang saya ajar tadi kelas 7 ya. Mulai dari kelas 7, 8, dan 9 ada kesulitan. Yang saya temui itu anak-anak kurang menguasai vocabulary. Kurang sekali kosakata yang mereka kuasai. Jadi seharus apa artinya ini? Saya pancing lagi dengan satu huruf, mereka sambung. Jadi kurang fokus lah anak-anak kita di sini. Oh iya, barangkali karena faktor kita di kepulauan, Ya. artinya perhatian orang tua siswa terhadap pendidikan juga sangat-sangat berpengaruh. Ujung-ujungnya berpengaruh. Ibu tadi katakan bahwa kekurangan di kosakata. Kira-kira untuk meningkatkan itu ada tidak langkah-langkah yang ibu lakukan untuk meningkatkan kosakata itu? Dulu saya sering sampaikan ke kepala sekolah, mungkin diadakan pengadaannya ditambah pengadaan kamus, karena semenjak saya di sekolah ini saya lihat kurang sekali pengadaan kamus ya. Jadi yang kedua saya sampaikan ke anak-anak, ketika kalian menonton atau main HP di rumah, kalian bisa lihat kata-kata yang berbahasa Inggris, cepat cari artinya kalau menemukan kata-kata baru. Saya sering sampaikan itu ke anak-anak. Jadi membuat tantangan anak-anak di rumah. Di samping itu Bu, karena barangkali tingkat anak-anak kebanyakan di rumah, kira-kira pada saat selesai proses, apakah ibu memberi semacam tugas lanjutan hasil pembelajaran yang dilakukan? Iya, saya sering memberi, bahkan selalu saya memberi tugas di rumah. Kemudian setelah pulang, setelah selesai pembelajaran di sekolah, saya berhubungan mereka dengan di grup. Biasa saya sama, atau ada ke anak-anak yang berbahasa Inggris, seperti ini bagusnya mungkin bahasanya. Nah, jadi kami menjalin hubungan itu di grup kelas. Saya sampaikan ini yang mungkin belum bisa saya sampaikan di kelas tadi, saya sampaikan di grup. Jadi memanfaatkan grup WA ya Bu, Iya. untuk menjalin keakraban. Iya. Karena saya tadi amati pada saat observasi, diferensiasi kontennya ada, diferensiasi prosesnya ada, diferensiasi produknya ada. Kalau di konten tadi, bagaimana ibu mengajak anak-anak memancing dengan pertanyaan supaya mereka lebih cepat memahami materi pembelajaran, misalnya dengan mengajukan pertanyaan I have cat, is kebok misalnya. Kemudian diproses, ibu mendatangi setiap kelompok. Ini sama dengan diferensiasi bahwa anak-anak tingkat kebutuhannya itu berbeda-beda, bahwa ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang lebih. Itu saat yang tadi yang saya lihat sudah masuk di diferensiasi konten. Kemudian yang ketiga tadi diobservasi juga produk, anak-anak dibuat per kelompok, diberi tugas bagaimana misalnya bahasa Inggrisnya memelihara binatang kesukaan misalnya. Itu barangkali. Jadi kira-kira untuk pertemuan selanjutnya Bu, apa yang dilakukan terhadap kekurangan-kekurangan yang timbul di observasi tadi? Yang saya lakukan pertama-tama pasti mengaitkan materi yang tadi, materi selanjutnya. Iya, baik, terima kasih Bu. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama meningkatkan kualitas dan kuantitas sekolah kita, khususnya karena tahun depan kita sudah masuk di kurikulum
apalagi kalau misalnya bahasa Inggris yang tanda kutip tantangannya lebih luas daripada mapel yang lain. Kira-kira ibu bisa membuat program yang misalnya dalam satu hari itu semua komponen sekolah itu berbahasa Inggris semua. Iya. Dan dulu saya ingin mengusahakan yang seperti itu, bayangkan yang seperti itu. Iya. Saya kira terima kasih banyak Bu. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama. Sekali lagi terima kasih atas waktunya baik di pra observasi maupun di pasca. Saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.